Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiket Murni Lagu. Saya dari kelas 06 SHKM 001. Saya mahasiswa dari Universitas Pamulang. Di sini saya akan membahas tentang contoh perusahaan jasa menggunakan aplikasi Jair. Baiklah teman-teman, di sini kita akan membahas contoh kasus perusahaan jasa. Klik data-data buat baru, lalu klik isi nama perusahaan, itu Rudy Travel. Alamat perusahaannya Jalan Kemang Selatan. Lalu negaranya itu kita pilih Indonesia dan kotanya Jakarta, dan kode posnya jangan lupa diisi juga ya. Lalu lanjut, ini kan transaksi Januari sampai Desember ya. Lalu diklik lanjut dan proses. Lalu jenis usahanya itu kita pilih jasa umum dan lanjutkan. Oke, sedang dalam proses ya. Di sini saya cepetin aja supaya nggak lama. Setup datanya kita pilih rupiah, lalu klik lanjut, dan juga itu dolar, lanjutkan dan proses. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ngisi saldo awal bulan Januarinya ya. Nah, di sini saldo awal kun. Nah, di sini saya akan mengisi kas kecilnya. Kas kecilnya itu 8.750.000. Sedangkan kasnya itu 10 juta. Dan selanjutnya begitu diisi sesuai yang ada di contoh kasus ya. Di sini saya cepetin aja. Jika sudah mengisi semuanya, lalu klik rekam. Oke, selanjutnya kita ke saldo awal piutang usaha. Nah, di sini kita klik data-data, lalu kita buat data alamatnya dulu. Klik tambah. Lalu ID itu diisi dengan C001 ya. Nama perusahaannya itu PT Sinar Abadi. Nah, di sini kan customer itu benar dan klik lanjut. Oke. Selanjutnya juga yang kedua itu C002. Kita klik itu PT-nya nama perusahaannya Bapak Jimmy. Nah, karena Bapak Jimmy-nya personal, jadi di sini yang company-nya itu kita ganti ke personal ya, teman-teman. Lalu klik rekam dan ya. Lalu kita lanjut membuat saldo awal persediaannya ya. Nah, klik itu setting saldo awal persediaan. Lalu diklik baru. Nama pelanggan itu kita isi dengan PT Sinar Abadi. Jangan lupa tanggalnya diganti ya, sesuai dengan yang ada di transaksi. Nah, invoice-nya itu INF 001. Nilai uangnya juga diisi 22.600.000. Lalu rekam. Dan selanjutnya yang buat saldo awal piutang Bapak Jimmy juga begitu. Semuanya diisi dengan sesuai transaksi yang ada di contoh kasusnya ya, teman-teman. Lalu jika semuanya sudah terisi, lalu klik tutup. Lanjut, kita mengisi saldo awal utang usaha. Nah, di sini ada soalnya ya. Cara membuatnya itu klik data-data, data alamat, lalu klik tambah pojokan kiri bawah.
Dan sini ID-nya itu kita isi ya, jadi vendor, tapi sebelum itu kita ganti dulu tipenya. Tipenya menjadi vendor. Nama perusahaannya itu PT Indo Jaya. Lalu klik rekam. Lalu ya. Dan buat yang satunya lagi, klik lagi tambah. Dan ID-nya kita ganti vendor 002. Nama perusahaannya itu Bapak Ali. Dan tipenya jangan lupa diganti vendor. Karena Bapak Alinya personal, jadi kita ganti personal. Lalu klik rekam dan tutup. Dan selanjutnya kita akan memasukkan saldo awal utang usahanya. Di sini klik setting, saldo awal utang usaha. Lalu diklik baru. Nah, nama pemasoknya itu kita ganti jadi PT Indo Jaya. Lalu ya, jangan lupa tanggalnya diganti sesuai, dan no invoice-nya itu INF 001. Nilai hutangnya juga kita isi itu menjadi 12.900.000 ya. Lalu oke. Dan yang keduanya juga yang buat PT Bapak Ali, transaksinya sama aja seperti yang tadi. Nama pemasok diganti, tanggal juga diganti, no invoice-nya itu INF 002, nilai hutangnya itu juga diganti menjadi 9.800.000. Lalu rekam. Oke. Selanjutnya kita ke aset tetap. Nah, di sini ada soalnya ya, teman-teman. Cara pembuatannya itu klik data-data, terus data harta tetap. Nah, di sini kan belum ada ya, masih kosong. Jadi kita klik tambah pojokan bawah kiri. Nah, harta tetapnya itu diisi menjadi mobil sedan. Lalu kelompoknya itu kita buat di sini kendaraan roda 4 8 tahun ya. Lalu oke. Tanggal belinya juga kita ganti menjadi tanggal 5 Juli 2024. Lalu klik OK. Harga belinya juga diisi ya. Harga belinya itu seharga 60 juta. Dan nilai residunya itu 15 juta. Umur ekonomisnya juga diganti menjadi 10 tahun ya, teman-teman. Lalu klik OK. Klik ya. Nah, selanjutnya juga begitu buat yang AC. Lalu di sini kita klik AC. Lalu kita isi di sini umurnya itu 4 tahun, lalu klik OK. Jangan lupa itu tanggalnya diganti. Lalu harga belinya juga diisi menjadi 2.575.000. Dan nilai residunya itu kita isi menjadi 250.000. Umur tahunnya diganti jadi 4 tahun, lalu rekam. Lalu klik OK. Lalu klik iya. Nah, di sini sudah keisi ya, teman-teman. Sekarang klik tutup. Oke, selanjutnya kita lanjut ke transaksi yang pertama, yaitu dibayar di muka untuk sewa kantor.
Nah, cara membuatnya itu klik kas dan bank, lalu kas keluar. Lalu di sini kan masih kosong, lalu kita akan membuat klik baru. Nah, di sini akun kasnya itu sudah benar, Bang. Nah, penerimanya itu kita buat Bapak Ahmad Yadi ya. Karena di sini Bapak Ahmad Yadinya belum ada, jadi kita klik baru. Nah, di sini ID-nya itu kita ganti menjadi Otter 1. Nah, perusahaannya itu Bapak Ahmad Yadi. Bapak Ahmad Riyadi. Nah, karena Bapak Ahmad Riyadinya personal, jadi yang company-nya itu kita ganti menjadi personal ya. Lalu klik rekam. Klik ya, lalu klik dulu Bapak Ahmad Riyadinya, lalu oke. Nah, tanggalnya juga kita ganti menjadi tanggal 4 Januari 2025, lalu oke. Nah, di sini klik 2 kali. Cari itu sewa dibayar di muka. Nah, di sini klik kanan dulu sewa dibayar di mukanya dan klik edit. Lalu catatan item jurnalnya itu kita isi ya sesuai yang ada di transaksi tersebut. Nah, di sini saya akan mengisi sewa ruko untuk masa 5 Januari 2025 sampai dengan 3 Desember 2025. Lalu klik rekam. Lalu klik di nilai. Nah, kita isi di situ harganya seharga 9.600.000. Lalu klik rekam. Oke, selanjutnya kita masuk ke transaksi yang kedua. Nah, di sini ada transaksi yang kedua itu toko citra komputer. Nah, dianya deskripsi pesanannya itu ada 3, yaitu CPU komputer, monitor, printer. Nah, cara pembuatannya itu klik kas dan bank, lalu kas keluar. Nah, di sini kan masih kosong. Lalu kita klik baru. Nah, di sini nama pemasuknya itu kita taruh citra komputer. Berhubung di sini saya sebelumnya sudah masukkan, jadi saya langsung klik citra komputer dan lalu klik OK. Tanggalnya jangan lupa diganti menjadi tanggal 5 Januari 2025. Nah, di sini deskripsi pesanannya kita klik dulu. Isi CPU komputer, lalu kode barang itu kita taruh peralatan, lalu klik OK, dan diterimanya kita isi juga, kita isi 1, dan harganya juga diisi itu menjadi 2 juta. Lalu diklik di order. Dan di situ hasilnya akan muncul. Pajaknya itu kita klik VAT, lalu klik OK. Dan yang buat monitornya juga seperti tadi, diklik dulu deskripsinya, lalu kodenya itu kita isi menjadi menjadi peralatan, lalu klik OK. Diterimanya itu 1, harganya itu sebesar 1.200.000. Lalu ini kita isi juga pajaknya menjadi PAT.
Dan selanjutnya begitu ya. Di sini saya cepetin aja karena transaksinya sama aja. Jika semuanya sudah diisi, jangan lupa diklik pojokan kanan atas. Itu jasanya kita centang ya, sampai berubah jadi hitam gini. Lalu klik rekam. Lalu selanjutnya kita masuk ke transaksi yang ketiga, yaitu pembayaran piutang dengan giro mundur. Nah, di situ teman-teman bisa lihat ya soalnya. Kita lanjut membuat pembayaran piutang dengan giro mundur itu gimana. Klik penjualan, lalu klik pembayaran piutang usaha. Nah, di sini kan masih kosong. Kita buat baru dulu. Klik baru, lalu akun kasnya itu udah bener bank. Nah, di sini kita ngisi yang darinya dulu. Karena di sini sudah ada, lalu kita klik PT Sinar Abadi, lalu klik OK. Nah, untuk tanggalnya itu kita ganti dulu ya, teman-teman, menjadi tanggal 6 Januari 2025. Lalu di sini no invoice-nya itu kita isi, klik dulu. Nah, di sini tinggal pilih INF 001 lalu klik OK. Nah, di situ udah otomatis keisi semua ya, teman-teman. Nah, di sini diskonnya itu kita ganti menjadi 11.125.000. Jika sudah terisi, lalu kita klik aja di bagian sebesar. Nah, di situ akan otomatis harganya keisi sendiri. Lalu klik giro yang di atas itu jangan lupa dicentang ya. Lalu klik rekam. Nah, di sini nomor giro itu kita isi sesuai dengan ada yang di transaksinya, yaitu BG 010023. Lalu tanggalnya juga kita ganti menjadi tanggal 18 Januari 2025. Lalu klik OK. Nah, jika muncul konfirmasi begini, kita klik tidak, lalu klik OK, lalu klik batal, lalu klik tutup. Oke, lanjut ke transaksi yang keempat, yaitu biaya operasional multi biaya atau telepon dan bensin. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kan transaksinya. Cara membuatnya itu klik dulu kas dan bank, lalu kas keluar, lalu klik baru. Nah, nama penerimanya itu kita isi menjadi Bapak Dani. Nah, kebetulan di sini Bapak Dani belum ada. Lalu kita klik dulu baru. Nah, di sini kita ganti, sebelum kita mengganti ID-nya, kita ganti dulu yang tipenya ya. Di sini kita ganti menjadi employee. Lalu kita isi namanya itu menjadi Dani. Lalu klik rekam, klik ya. Nah, di sini kan Bapak Dani udah muncul, kita klik, lalu klik OK. Nah, tanggalnya jangan lupa diganti menjadi tanggal 7 Januari 2025. Lalu di sini kode barangnya diklik, kita isi menjadi biaya jasa 1, lalu klik OK. Nah, di sini nilainya kita isi menjadi 1.125.000. Lalu lanjut isi kode yang kedua. Nah, kodenya itu kita isi menjadi biaya jasa kedua. Nah, lalu klik OK. Nilainya juga kita isi. Di sini kita isi menjadi 100 juta. Lalu klik lagi di bagian atas yang sebesar. Nah, di situ otomatis akan berubah dan akan muncul harganya.
lalu klik rekam, lalu klik batal, lalu tutup. Oke, selesai. Terima kasih teman-teman.